Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosnanda Kalagitoy dengan NIM 1930 3050 2051 dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan elemen-elemen pada teknologi bahan bangunan, terutama pada materi slope. Selamat menonton. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian slope. Slope adalah struktur di bagian bawah bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Slope berfungsi sebagai mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi, sehingga beban yang tersalurkan setiap titik di pondasi tersebar merata. Selain itu, slope juga berfungsi sebagai pengunci dinding dan kolom agar tidak roboh apabila terjadi pergerakan tanah. Sebagai tambahan pada slope, untuk bangunan tahan terhadap gempa, maka disempurnakan pada ikatan antara slope dengan pondasi, yaitu dengan memberikan angker dengan diameter 12 mm dengan jarak 1,5 meter. Namun, angka ini dapat berubah untuk bangunan yang lebih besar atau bangunan bertingkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi slope. Yang pertama, menerima beban dari bagian bangunan di atasnya, seperti pasangan dinding, pintu, jendela, dan sejenisnya. Yang kedua, meratakan beban yang diterima dari bangunan di atasnya untuk kemudian disalurkan menuju pondasi. Yang ketiga, sebagai pengikat antara kolom sehingga struktur bangunan menjadi kaku dan aman terhadap goncangan akibat angin, gempa, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai dinding penahan material urugan tanah, pasangan keramik, dan berbagai macam pekerjaan lantai bangunan agar bisa tetap berada pada posisi yang direncanakan. Yang kelima, slope juga bisa difungsikan sebagai ornamen untuk memperindah arsitektur bangunan, terutama slope yang lokasinya di atas permukaan tanah sehingga bisa langsung terlihat oleh orang. Jenis-jenis slope dan bahan bisa dilihat di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis slope beserta bahannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konstruksi slope beton bertulang. Konstruksi slope ini bisa digunakan di atas pondasi batu kali apabila pondasi tersebut dimaksud untuk rumah atau gedung bangunan tidak bertingkat dengan perlengkapan kolom praktis pada jarak dinding kurang lebih 3 meter. Untuk ukuran lebar atau tinggi slope beton bertulang adalah kurang lebih 15-20 cm. Konstruksi slope dari beton bertulang juga bisa dimanfaatkan sebagai balok pengikat pada pondasi tiang. Bahan materialnya adalah semen, pasir, batu, air, dan besi. Yang kedua, saya akan menjelaskan lagi tentang jenis slope dari bahan dasar batu bata. Konstruksi slope batu bata rolak nantinya akan dibuat dari susunan batu bata yang telah dipasang dengan cara melintang serta diikat dengan adukan pasangan yang memenuhi standar. Konstruksi seperti ini tidak memenuhi syarat untuk membagi beban. Bahan dasar dari material ini adalah semen, pasir, air, dan batu bata. Yang ketiga, konstruksi slope dari bahan dasar kayu. Konstruksi slope dari kayu yaitu konstruksi rumah panggung dengan pondasi tiang kayu, misalnya di atas pondasi setempat. Slope dapat dibentuk sebagai balok pengapit. Jika slope dari kayu ini terletak di atas pondasi lajur dari batu atau beton, maka dipilih balok tunggal. Bahan utamanya adalah kayu. Proses pembuatan slope mempunyai masing-masing tahap dari setiap slope, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, slope beton bertulang. Pertama-tama, pembuatan bekisting, terus dilanjutkan dengan merangkai besi, tulangan sesuai kebutuhan yang digambar kerja. Setelah itu dilanjutkan dengan pengecoran slope
Setelah cornya sudah mengering, maka backcasting dibuka. Yang kedua, slope batu bata. Yang pertama dilakukan, siapkan adukan spesi yang sesuai standar, terus dilanjutkan pemberian spesi di atas permukaan pondasi. Setelah itu, pasangkan bata rolak dengan arahan melintang dan beri spesi untuk setiap siar rolak. Yang terakhir, yaitu pembuatan slope kayu. Yang pertama, buat bentuk slope-nya supaya bisa menopang di atas pondasinya. Dan selanjutnya, diberi pengunci dari slope ke pondasi agar tidak terjadi pergeseran. Dari materi slope ini, saya menyimpulkan yaitu slope berfungsi mendistribusikan beban dari atas dinding dan kolom untuk disalurkan ke pondasi, sehingga semua beban yang terdistribusikan ke dalam pondasi kurang lebih sama. Selain itu, slope berfungsi sebagai pengikat antara dinding, kolom, dan pondasi. Sekian materi dari video pembelajaran teknologi bahan bangunan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih.